itu teman aku yang Indo di sana, ini yang Vietnam di sini. Nah, ini nanti kami akan dijemput sama orang teman-teman, ada sopir yang ngejemput gitu buat bermalam, buat istirahat, buat melanjutkan perjalanan besok ya, besok pagi terbang. Alhamdulillah teman-teman, ini nyampe Chongli, kami langsung diberi waktu buat cari makan dan aku sama teman-teman makan di sini. Dek, halo, ini adek dari Palembang. Orang Palembang teman-teman. Dia pesan apa dek? Kamu dek? Tadi Ikan. saya pesan ikan ini. Ikan filet ya, ikan filet katanya tadi. Enak tuh teman-teman. Menunya beda-beda. Kasihan ini teman-teman baru berduka. Orang tuanya meninggal bapaknya. Yang sabar ya dek, didoakan orang tuanya. Dia pulang mau lihat orang tuanya teman-teman. Orang tuanya meninggal, bapaknya meninggal. Tadi di perjalanan nangis di bis. Terus ini punya aku tadi pesan salad beef ya, ini itu bukan churro ya, bukan babi, ini halal, ini itu sapi. Nah, karena aku spesial minta yang pedas, aku dikasih segini banyaknya sama chefnya teman-teman cabenya. Dek, kamu kan suka pedas, ambil ini. Ya. Kamu nggak mau? Tak makan sendiri. Nah, kalau ini si Meme, oh ya lagi video callan itu. Hao, kasih. Ni hao. Ta gang lai Taiwan. Gang lai Taiwan. Ni hao. Ni hao. Dia pesen ini teman-teman, pesen udang. Chị ăn cơm đã nhá. Tuh. Tối chị gọi. 你要不要吃辣椒？不喜欢。Nggak mau. Oke. Alhamdulillah teman-teman, ini sekarang udah sampai di tempat penginapan ya. Penginapannya seadanya, udah sampai jam 10 baru nyampe di penginapan. Ini di daerah Toyen. Aku 3 orang ya, sama itu 2 Vietnam di belakang, aku orang Indonesia 1. Teman-teman, ini aku tadi nanya sama Pak Sopir, katanya masih jemput 2 orang lagi. Ada 2 orang, 1 Vietnam, 1 Indo teman-teman. Ini nanti aku mau diajak ke suatu tempat buat istirahat katanya. Nunggu malam di sana, terus besok pagi baru dijemput lagi berangkat ke Bandara Toyen. Perjalanan Bandara Toyen dari Kaohsiung ke Bandara Toyen itu sangat-sangat jauh teman-teman, kurang lebih 8 jam. 8 jam。是不是老板？高松去桃园那边不是8个小时吗？大概8个小时吗？中立的话4个半小时。4个半小时哦。哦，是8个小时嘛？Oh, katanya 10 jaman, 10 jaman lebih teman-teman. Bukan 8 jam ya, tapi katanya sopirnya itu bisa 10 jam lebih. Wah, pantesan aku dijemput sekarang ya. Pulangnya tanggal 2, dijemputnya tanggal 1. Karena memang perjalanannya itu sangat-sangat jauh teman-teman. Taiwan panas banget. Aku tadi pakai jaket gerah, aku buka. Nanti kalau malam, kalau misalkan merasa dingin baru dipakai teman-teman. Bener-bener gerah teman-teman. Ini jam 1 ya, jam 1. Aku belum makan siang. Tadi cuma sarapan apa namanya, roti sedikit gitu. Agak lapar sekarang. Tadi di rumah nggak enak makan karena lihat Apong udah nangis. Aku tuh pengen nangis, sedih gitu. Semalam aku tuh nangis Bombay teman-teman. Mau tidur tak liatin, mau kakek nangis Bombay. Aku mengingat semua kenangan. Untung ada channel YouTube ya. Kalau pas kangen aku bisa lihat-lihat videonya aku sama kakek teman-teman. Kelihatan apa ya, kalau katanya orang Jawa itu matanya tuh berapa
teman-teman. Air matanya itu menggenang, apa, matanya itu kayak bergelimang, gimana sih, menggemang air mata tapi nggak jatuh gitu teman-teman. Kasihan kakek. Dari tadi pagi kakek itu bangun udah tanya tanggal berapa sekarang, tanggal 1 aku gitu. Wah, berarti kamu ntar lagi dijemput pulang ya, jam berapa, jam 1. Liatin jam mulu, kurang berapa jam. Terus tadi pagi tuh sempet teman-teman pas nungguin aku beres-beres ya, pas aku lagi kamera lagi nggak on ya, nggak niat bikin vlog, karena kan kalau bikin vlog kan juga lama ya teman-teman packingnya. Nah kebetulan kakek pas lihat kakek aku itu bangun dari tempat tidurnya ya, terus duduk itu liatin aku packing, terus ngomong gini teman-teman, Jana, ini punya gue aja lah, ini punya gue aja ini lah, dia bilang gitu. Gue aja mepan nih, ini aja lihat hau, ini punya gue aja ini lah. Terus aku bilang, Mio Bang Fa, sejen tau le, gue aja ini有父母，有孩子，我想他们，我妈妈生病，我要照顾我妈妈了，我妈妈要我回家了，要不然我工作太久了。Aku bilang gitu ya teman-teman. Nanti artinya aku tulis ya di bawah itu kalau pas aku ngedit. Kakek aku itu gitu, tapi beneran nangis. Dia pura-pura kayak anak kecil ngerengek gitu teman-teman. Sambil seperti ini, tapi matanya tuh di sini tuh ada air matanya, dia lah pakai tisu teman-teman. Terus setelah itu kakek bilang seperti ini, Jana, aku ikut sama kamu pulang Indonesia, hau katanya. Jana, 我跟你一起去家ini好不好？我说好，来，如果你要跟我一起去回家，我会照顾你家ini好不好？ Dia tersenyum teman-teman sambil meluk aku. Dia tuh kehilangan banget. Aku tadi itu sebenarnya pengen nangis teman-teman, udah pengen nangis kayak pengen gak kuat nahan sebenarnya, cuman pesan majikan aku juga semalam, Jana besok kalau pamitan sama kakek usahakan jangan nangis ya, supaya kakek kamu pulang nggak ada beban, supaya kakek nggak sedih. Jadi aku habiskan air mataku semalam, aku nangis bombay ya Allah. Kakek aku semalam tidur itu aku liatin gitu, aku lus-lusin, kasihan teman-teman. Tadi aku pengen nangis waktu meluk kakek di sana kan, tapi karena aku nggak pengen bikin beban kakek supaya kakek itu nggak ikut merasakan kesedihan yang mendalam, aku tinggal. Jadi aku tadi macak kuat gitu loh, macak kuat. Padahal sebenarnya aku tersenyum menahan tangis. Kasihan banget gitu sama Apong. Di rumah sana itu nggak ada yang bisa telaten ngurus Apong teman-teman, jujur. Majikan aku itu nggak bisa kalau apa ya, merawat orang tua, nggak bisa telaten, nggak bisa sabar. Mereka itu keras, cuek, kayak masa bodoh. Kalau ngomong sama Apong aja tiap hari itu selalu bertengkar, ngomongnya kasar. Kasihan kakek itu, ya Allah. Sekarang aku di sini bisa nangis. Tadi aku di sana nahan tangis teman-teman. Kasihan Apong. Aku harap kakek aku bahagia, sehat. Nanti Filipin datang jaga aku supaya lebih baik. Aku cuma takut satu hal teman-teman yang aku takutkan. Dulu aku waktu jaga nenek, istri Apong itu kan meninggal. Aku jaga 2 tahun 8 bulan meninggal ya. Otomatis kan aku harus pindah majikan. Waktu itu kakek itu masih sehat, masih bisa naik turun lantai 1, lantai 2, dan masih bisa naik sepeda sendiri ya teman-teman. Itu aja dalam kondisi sehat kayak gitu. Aku tinggal pindah ke Pintong, ke majikan aku yang kedua. Aku tinggal 1,5 bulan aja. Dia itu udah badannya itu kurus, terus sakit, udah langsung ngedrop badannya teman-teman. Bener-bener kayak merasa kehilangan. Karena aku yakin aku tinggal waktu itu pasti kakek itu merasa kesepian, nggak ada teman bercanda, nggak bisa tersenyum ketawa yang biasanya sama aku bisa hahaha ketawa-ketawa, bahagia kan hatinya, makanya bisa sehat. Orang itu kalau kepingin badannya sehat itu nomor 1 kuncinya hati harus tenang, damai, dan harus happy. Kalau nggak ada yang bisa membuat Apong itu happy, hatinya itu happy,
dia akan merana, kesepian. Terus lama-lama pelan-pelan kondisi kesehatannya akan turun. Kayak dulu tuh contohnya ya, tak tinggal 1,5 bulan aja, majikan aku tuh udah WA aku, bukan WA, maaf, ngelen aku, nanyain kabar aku di Pitung gimana, ngasih tahu kabar Akong sekarang sakit ya nah, semenjak kamu tinggal Akong sekarang ngedrop, sekarang aku di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, dan sempet Akong tuh mau meninggal, katanya dokter sampai pakai alat jantung tuh teman-teman diginian, karena kakek itu jantungnya itu berhenti berdetak ya. Terus kalian bisa lihat sendiri, aku nggak ngada-ngada ngomong ya, waktu di video-video aku tahun 2019 awal-awal aku datang kembali lagi ke rumah majikan itu jaga kakek, kondisi kakek kan sangat-sangat kurus, dan kakek bener-bener kelihatan dah aura mukanya itu sudah seperti orang yang nggak semangat hidup. Terus kakek juga pakai selang kencing. Nanti deh aku akan buat rangkuman perjalanan hidup aku ngejaga kakek dari yang dulu masih parah banget, dari yang dulu sampai dari sakit sampai sekarang bisa gemuk, sehat, seger buger, akan aku dokumentasikan jadi satu teman-teman, buat kenang-kenangan supaya kalian tahu bagaimana perjalanan aku juga ngejaga kakek, dari kakek itu yang kata dokter divonis hampir meninggal, jantungnya itu nggak berfungsi, kakek itu udah divonis dulu kemungkinan kakek itu sudah mau meninggal. Makanya waktu aku mau pindah ke terima tawaran majikan buat kembali ngejaga Akong, majikan congce aku, agensi aku itu khawatir, katanya, Cana kenapa kamu mau ke sana, orang Akong kamu sekarang sudah parah, nanti kalau dia cepat mati gimana, kamu pindah lagi, kamu aja barusan jaga nenek pindah ke Pitung baru setahun, baru sebulan setengah udah meninggal, sekarang kamu pindah ngejaga Akong yang katanya dokter udah parah, nanti kalau dia meninggal kamu repot lagi, ganti job lagi, potong-potong barang lagi, katanya packing lagi, nggak ribet, katanya agensi aku ya. Tapi aku yakin nggak, Akong aku tahu yang aku butuhkan, Akong butuh aku, kalau ada aku di sana aku yakin Akong pasti bakalan sehat, bugar, pulih. Ternyata aku bisa membuktikan kepada diriku sendiri bahwa Akong itu bisa sembuh, bahwa Akong tuh membutuhkan aku. Aku tahu bagaimana cara merawat lansia teman-teman. Di saat mungkin lansia lagi marah, aku harus seperti apa, harus nelatenin. Yang paling penting itu kalau merawat orang tua harus nyambung batinnya, antara hati ke hati itu harus ada chemistry, harus ada kesinambungan. Jadi kalau ibarat kalian tuh ya, kalau kalian tuh ibarat kata pacaran ya, kalau mencintai seseorang kan kalian bisa merasakan tuh hatinya tuh bisa connect ya, antara orang yang benar-benar tulus mencintai sama enggak kan bisa connect. Kalau nggak ada chemistry-nya, nggak ada rasa saling kasih sayang menyayangi, nggak bakalan jadi. Nah itu sama kayak gitu teman-teman, resepnya jaga orang tua itu nomor 1 harus ada chemistry antara pasien dengan yang ngerawat. Kalau yang ngerawat itu nggak bisa menyentuh hati pasiennya, nggak bisa ada chemistry, mengambil hati pasien, gimana caranya pasien itu supaya hatinya selalu bahagia, nggak akan jadi teman-teman, nggak akan sehat, dan tidak akan terjalin kedekatan hubungan yang benar-benar batiniah, yang benar-benar pakai hati. Itu yang terjadi antara aku sama kakek. Aku yakin kakek sekarang di kamar itu kayak galau, tidur sedih, Ciana wecala gitu. Gue tuh ngopat nih, tadi yang puya cia selalu ngerintih kayak gitu. Puya ciala, Pak Ibu, cai celi, gue jempan nih. Itu teman-teman, kasihan. Tapi mau kasihan gimana lagi? Yang namanya ada pertemuan pasti akan ada perpisahannya teman-teman. Doakan aja semoga kakek bisa tetap sehat dan menerima kenyataan ini ya. Semoga kakek segera mendapatkan pembantu Filipina itu, semoga segera datang ya, dan semoga telaten gitu teman-teman. Nomor 1 tuh telaten, dan harus bisa menyayangi Akong itu seperti Akong sendiri, harus tulus. Karena kalau nggak benar-benar tulus, nggak main hati jaga pasien, nggak bakalan awet teman-teman, nggak bakalan langgeng. Dan pasien yang dijaga itu juga bakalan kayak gimana ya, ibarat anak kecil tuh ya. Kalau kita itu ngerawat anak kecil, kalau kita pakai hati benar-benar tulus, anak kecil tuh bakalan luluh kan sama kita. Nah
seperti itu. Tapi kalau kita sama anak kecil sikapnya itu cuek atau nggak bisa mengambil hati anak kecil itu kan akan rewel. Nah, seperti itulah menurut aku tuh kayak gitu, jaga orang tua teman-teman. Itu saja. Teman-teman, ini udah nyampe di tempatnya orang Vietnam ya. Ini tadi aku baik banget sopirnya ya. Tadi aku bilang aku tuh lapar belum makan siang, jadi aku diantarin ke Family Mart, ke 7-Eleven tadi buat beli makanan sama beli cemilan, terus aku belikan minuman Pocari Sweat untuk Pak sopirnya. Pak sopirnya baik banget. Aku tak lagi mau makan di mobil teman-teman. Orang Vietnam tuh terkenal putih teman-teman. Putih mulus beda dengan orang Indo. Cantik-cantik putih dan pakaiannya seksi-seksi. Tuh, aku ketuk. Baik banget. Tahan hak keseinan dah. Usul ini dah. Ini kan rokoknya kan sehanpai. Oh. A few moments later. Jaga. Teman-teman, ini sekarang aku diantarin sama sopirnya di sini ya. Ini aku nggak tahu ya gimana. Aku tuh lagi di sini sekarang ya. Lagi di sini. Tuh sama teman-teman aku di belakang ya. Sama teman aku di belakang nungguin. Aku pokoknya di over ya. Over apa namanya, ganti. Tadi kan dijemput naik mobil ya. Terus sekarang kami turun di sini. Nanti kami ke daerah Chongli itu naik bis teman-teman. Naik bis. Nah, dari Chongli sana nanti ada yang kejemput katanya. Tadi Pak sopirnya motoin aku bertiga sama teman-teman buat dikasih tahu ke driver yang sebelah yang di Chongli. Jadi nanti aku dari sini tuh naik bis bertiga. Habis itu turun di Chongli. Di Chongli ada yang ngejemput teman-teman, seperti itu ya. Aku juga nggak paham ini daerah mana. Ini karena pertama kalinya aku kesini teman-teman. Aku juga kurang tahu ini di daerah mana, lokasi mana, aku nggak ngerti sama sekali. Oh, ini sekarang cuaca di Taiwan itu panas, tapi hujan. Barusan itu habis hujan. Sekarang agak reda, tapi masih rintik-rintik, tapi masih panas gitu loh. Aneh, pokoknya cuacanya itu hujan campur panas gitu ya, berbenturan. Tapi sumuk guys, keringetan teman-teman, panas banget. Tuh kalian lihat tuh ya, ini kan basah ya, tadi kan habis basah, sekarang agak kering. Ini hujan sama panas campur jadi satu teman-teman. Tuh, sekarang aku lagi di sini teman-teman. Teman-teman, doakan aku perjalanan aku lancar sampai tujuan. Doakan aku sama teman-teman bertiga nanti naik bis selamat sampai di Chongli ya. Nanti videonya aku sambung lagi ketika aku sudah sampai di Chongli. Cukup sekian, nanti aku sambung ya di video aku selanjutnya. Oke, bye-bye. A few moments later. Halo teman-teman, berisik ya. Aku sekarang nggak tahu nyampe mana. Ini lagi bis yang aku tumpangi itu ini. Aku naik bis itu ya teman-teman. Tuh, aku naik bis ini. Ini lagi istirahat 10 menit ya. Lagi dikasih waktu istirahat. Kalau mau ke kamar mandi, mau pipis, atau mau BAB, dipersilakan. Tadi teman aku di situ 2 orang, 1 Indo, 1 Vietnam. Jadi aku 3 orang ya teman-teman, 2 Indonesia dan 1 Vietnam. Tuh, aku naik bis ini. Kasih tahu ya. Tuh, kasih tahu. Itu koper aku di situ. Itu koper aku yang warna ungu, ya. Sama tas aku tuh. Tuh tas aku. Tuh. Itu temen aku tuh yang cowok, orang Indo. Nah itu temen aku. Yang satunya Vietnam tadi ya teman-teman. Kayak gini. Tuh yang Vietnam lagi tidur.
Alhamdulillah teman-teman, ini sekarang jam 7. Itu baru bangun yang Vietnam. Tao Sai hamil. Bukan ini sweeper. Alhamdulillah ini sudah sampai di Chung Ly teman-teman. Ini nanti kami turun. Sekarang jam 7 ya, jam 7 kurang 9 menit. Itu teman aku yang Indo di sana. Ini yang Vietnam di sini. Nah, ini nanti kami akan dijemput sama orang teman-teman. Ada sopir yang dijemput gitu. Buat bermalam, buat istirahat, buat melanjutkan perjalanan besok ya. Besok pagi terbang. Sudah nyampe Chung Ly teman-teman. Barang-barang koper ditaruh di sana ya. Dan di sini itu kami disuruh makan dulu, istirahat sejenak di sini. Nanti ditunggu ada orang yang mau ngejemput. Muka aku rembes. Aku mau ke kamar mandi dulu. Alhamdulillah teman-teman, ini nyampe Chung Ly, kami langsung diberi waktu buat cari makan dan aku sama teman-teman makan di sini. Dek, halo, ini adek, Dari Palembang. orang Palembang teman-teman. Dia pesan apa dek? Kamu dek? Tadi Ikan. saya pesan ikan ini. Ikan filet ya, ikan filet katanya tadi. Enak tuh teman-teman. Menunya beda-beda. Kasihan ini teman-teman baru berduka. Orang tuanya meninggal bapaknya. Yang sabar ya dek, didoakan orang tuanya. Dia pulang mau lihat orang tuanya teman-teman. Orang tuanya meninggal, bapaknya meninggal. Tadi di perjalanan nangis di bis. Terus ini punya aku tadi pesan salad beef ya. Ini itu bukan churro ya, bukan babi, ini halal. Ini itu sapi. Nah, karena aku spesial minta yang pedas, aku dikasih segini banyaknya sama chefnya teman-teman cabenya. Dek, kamu kan suka pedas, ambil ini. Ya. Kamu nggak mau? Tak makan sendiri. Nah, kalau ini si Meme, oh ya lagi video callan itu. Hao, kasih. Ni hao. 他刚来台湾。 Kalau Taiwan, ni hao. 你好。 Dia pesen ini teman-teman, pesen udang. 自己ăn cơm đã nhá. Tuh. Tối xin gọi. 你要不要吃辣椒？不喜欢，nggak mau. Oke. Enak banget sambelnya. A few moments later. Alhamdulillah teman-teman, ini sekarang udah sampai di tempat penginapan ya. Penginapannya seadanya udah sampai jam 10 baru nyampe di penginapan. Ini di daerah Korean. Aku 3 orang ya, sama itu 2 Vietnam di belakang, aku orang Indonesia 1. Mohon maaf kalau suaranya aku pelan-pelan karena nggak boleh rame-rame. Di sebelah ada anak, nggak boleh berisik katanya yang punya rumah. Itu baik-baik semua teman-teman. Tuh baik-baik semua. Itu. Orang Vietnam tuh putih-putih. Tuh, mereka berdua lagi telepon keluarga, telepon anak, lagi telepon keluarga sama anak. Aku sendiri yang nggak telepon,
Karena aku pengen bikin surprise. Aku nggak ngabarin. Ya udah teman-teman, cukup sekian ya. Aku gerah banget dari tadi siang belum mandi lagi. Aku mau prepare mandi, mau prepare tidur ya, capek karena besok pagi jam 5 mau dijemput teman-teman. Siap terbang ke Indonesia. Doakan aku selamat sampai tujuan ya.